bisa gini ya, dia makhluk hidup kan awalnya. HP-mu udah kamu sembunyikan kah? HP-mu masuk tas? Hai, welcome back to New Reading Journey. Jadi sebenarnya selama 1 minggu lebih ini aku membaca 2 buku, menyelesaikan untuk baca 2 buku. Yang pertama itu The Memory Police yang aku masukkan ke video sebelumnya. Terus kemudian aku lanjut untuk membaca novel yang judulnya Hisashiburi. Cuman aku pikir kalau reviewku tentang Hisashiburi ini aku gabungkan dengan review tentang novel The Memory Police sama Wizard Bakery, video itu bakalan kepanjangan. Jadi aku memutuskan untuk review tentang Hisashiburi ini aku pisahkan. Jadi novel Hisashiburi ini adalah buku ke-8 yang aku baca di bulan Mei. Jadi kayaknya bulan Mei ini adalah bulan dimana aku membaca buku paling banyak dalam waktu 1 bulan. Selain Hisashiburi itu, aku juga sedang proses untuk membaca buku ke-9 di bulan Mei. Jadi kayaknya buku ke-8 yaitu Hisashiburi sama buku ke-9 yang judulnya The Good Neighbor ini bakalan aku gabungkan. Jadi untuk Hisashiburi ini, kenapa aku tertarik untuk membaca adalah karena satu, novel ini adalah novel antrian di Ipusnas. Jadi untuk mendapatkannya agak susah gitu loh. Terus ketika aku hampir selesai membaca novel yang judulnya The Memory Police itu, ketika aku buka Ipusnas, novel Hisashiburi ini available. Satu, jadi aku langsung pinjem aja. Selain karena aku tertarik karena novel ini adalah novel antrian yang cukup populer di Ipusnas, aku juga merasa bahwa aku butuh bacaan yang bisa membuatku lebih lebih seneng. Bacaan yang bisa jadi kayak pendinginan bagiku. Karena sebelumnya kan aku baca novel yang judulnya The Memory Police itu agak berat, agak membingungkan, dan cukup membosankan bagiku. Jadi aku butuh sesuatu yang lebih light, lebih gampang bagiku untuk membacanya, untuk masuk ke dalam ceritanya. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk meminjam dan membaca Hisashiburi. Jadi novel ini adalah novel romance. Karena novel romance, ya bagiku novel romance adalah buku yang paling gampang untuk kucerna gitu loh. Pada umumnya sih novel romance adalah buku yang gampang untuk dicerna. Terus ngelihat dari blurnya juga ceritanya nggak belibet, bukan sesuatu yang tragis yang membuat aku menangis terseduh-seduh. Enggak, kayaknya novel ini lebih gampang lah gitu untuk aku baca. Jadi cocok untuk menjadi pendinginan bagiku. Menceritakan tentang kisah cinta segitiga. Sebenarnya ini ya agak klise sih, kisah cinta segitiga ya, dimana dua orang atau dua laki-laki ini ternyata adalah teman satu apartemen. Ceritanya menceritakan tentang seorang perempuan yang namanya Aini. Aini ini menunggu cinta pertamanya untuk menemuinya lagi dan melanjutkan kisah cinta mereka, di mana mereka pernah berjanji untuk saling bertemu di depan sebuah stasiun ketika salju turun. Dan Aini selalu menunggu cinta pertamanya itu di depan stasiun itu ketika salju turun. Dan pada suatu hari si Aini ini bertemu dengan seorang laki-laki
yang laki-laki itu sedang bekerja paruh waktu untuk membagikan tisu gratis kepada orang-orang di depan stasiun itu. Dan si laki-laki ini bekerja paruh waktunya itu pakai kayak kostum anjing Shiba gitu loh, karena memang kayak icon dari perusahaan di mana dia bekerja paruh waktu itu adalah seekor anjing Shiba. Terus si Aimi ini pada akhirnya, Aimi dan si cowok ini yang namanya Kanata, mereka berkenalannya itu nggak berkenalan nama gitu, enggak, cuman kayaknya mereka jadi teman bercerita ketika mereka sedang ada di depan stasiun itu. Bahkan ketika mereka udah bertemu beberapa kali, mereka tidak saling tahu nama. Bahkan si Aimi pun juga nggak tahu bagaimana wajah asli si anjing Shiba itu atau wajah asli si Kanata. Terus ternyata setelah agak ke belakang, ternyata diketahui bahwa si cinta pertama Aimi ini adalah teman dekat Kanata yang namanya Jun. Jun ini dulunya ketika jadi teman SMA-nya Aimi atau cinta pertamanya Aimi, Jun ini adalah seorang laki-laki yang cukup cupu gitu loh, kayak nggak terlalu punya teman, yang dia itu lebih suka untuk main game, entah main game online, pokoknya main game. Dan dia tidak populer, bahkan jadi kayak ya nggak punya teman. Jun itu jadi kayak orang cupu gitu di sekolah. Terus temannya ya cuma Aimi. Jadi Aimi dan Jun ini saling menemani karena mereka saling bisa memahami. Mereka sama-sama tidak terlalu punya teman. Terus ketika masuk kuliah, mereka itu kan mulai terpisah, dan akhirnya ternyata diketahui bahwa Jun itu ketika kuliah itu dia jadi orang yang benar-benar berbeda dari apa yang Aimi ingat waktu SMA, atau Jun ini sudah bukan lagi Jun yang Aimi cintai ketika dia SMA. Kayak gitu sih ceritanya. Terus yang aku nggak suka dari novel ini adalah sebenarnya untuk cinta segitiga seperti cinta-cinta klise lainnya sih oke lah, bukan masalah bagiku. Cuman yang bagiku mengganggu adalah perubahan dari perubahan dari penampilan Jun. Karena bagiku ini agak nggak meyakinkan, agak nggak masuk akal bagiku. Kenapa? Karena Jun ini pada akhirnya dia berubah menjadi seseorang atau sosok laki-laki yang benar-benar keren ketika dia kuliah. Kerennya ini sampai dia itu dikejar-kejar oleh banyak wanita. Terus pada suatu hari Jun ini tidak sengaja bertemu dengan Aimi di sebuah supermarket. Tapi Aimi ini tidak sadar bahwa itu Jun, bahwa itu adalah cinta pertamanya. Karena penampilannya Jun itu sudah sangat berbeda, udah jadi cowok yang keren banget gitu loh, yang jadi cowok yang bisa dandan, yang ganteng, yang banyak digilai sama perempuan. Dan ini bagiku nggak masuk akal. Oke, kalau memang penampilannya berubah, adalah orang-orang, banyak juga lah orang yang bisa merubah penampilannya. Ketika SMA atau sekolah itu dia biasa aja, kayak anak yang bener-bener lugu, polos, nggak tahu apa-apa. Terus ketika kuliah, karena terpapar sama dunia luar dan pertemanan yang lebih luas, akhirnya dia bisa berpenampilan dengan lebih baik. Itu kan banyak yang seperti itu. Cuman kan wajah dan bentuk fisik, wajah lah terutama, itu kan nggak mungkin berubah. Ketika orang lain melihat kita, kan tetap aja wajah kita nggak sama. Tapi di sini diceritakan bahwa Aimi ini tidak sadar bahwa itu adalah Jun, dan itu bagiku aneh banget. Kecuali kalau Jun melakukan operasi plastik, itu baru masuk akal kenapa sampai Aimi tidak bisa mengenali Jun. Cuman di cerita ini Jun itu cuma berubah penampilan, bukannya sampai dia itu operasi plastik. Itu salah satu hal yang bagiku mengganggu jalannya cerita. Terus yang kedua adalah kisah cinta segitiga di sini ini segitiga apa malah ada segi empatnya ya. Anggap aja kisah cinta segitiga. Di novel ini benar-benar gak ada kayak saling berebut gitu loh antara Jun dan Kanata, itu gak saling merebutkan Aimi. Kayak benar-benar malah saling mengikhlaskan. Kayak cerita ini kurang greget, kurang ada pertengkaran, pertikaian antara pertemanan yang untuk memperebutkan cinta. Bagiku itu sesuatu yang biasanya harusnya ada dalam kisah cinta segitiga. Untuk memperebutkan hati seseorang itu harusnya ada gitu loh, tapi dalam novel ini nggak ada. Jadi Jun dan Kanata ini
saling mengikhlaskan gitu loh kalau teman mereka atau salah satu di antara mereka itu bisa mendapatkan Aimi. Jadi ini kisah yang sebenarnya menurutku cukup membosankan sebagai novel kisah cinta. Jadi aku nggak paham kenapa sih orang-orang mengantri novel ini di Ipusnas, karena kisah cintanya ya klise dan kurang ada gregetnya, kurang ada klimaksnya. Menurutku sih seperti itu. Jadi ya udahlah, aku anggap novel ini sebagai novel pendinginan yang tidak cukup berhasil bagiku. Jadi setelah aku membaca Hisashiburi itu, aku lanjut membaca novel yang judulnya The Good Neighbor. Ini sebenarnya adalah novel yang dibelikan sama temanku beberapa bulan yang lalu. Bahkan mungkin hampir 1 tahun yang lalu, aku juga udah lupa kapan dia membelikan ini. Pokoknya udah lama banget. Jadi ini adalah novel misteri, criminal thriller, menceritakan kisah tentang seorang remaja yang namanya Anissa. Anissa ini sudah hilang dari rumahnya sejak tahun baru dan ditemukan 3 minggu kemudian dalam kondisi dia sudah kehilangan nyawanya dan dia dikubur di salah satu petak tanah di dekat rumahnya atau di sekitar perumahannya. Terus polisi melakukan penyelidikan yang dilakukan penyelidikannya ini dilakukan di sekitar rumahnya. Terus juga tersangkanya adalah orang-orang yang ada di sekitar rumahnya atau tetangga-tetangganya, karena memang TKP dan tempat penemuan jenazahnya kan ada di sekitar rumahnya. Jadi otomatis tetangga-tetangga si Anissa ini dicurigai, makanya judulnya The Good Neighbor. Terus diketahuilah bahwa ternyata Anissa ini dia itu memang gadis yang populer di sekolah. Dia itu berprestasi di bidang akademik sama non akademik. Dia itu benar-benar berprestasi gitu loh. Terus didolakan sama orang-orang, sama terutama orang anak-anak di sekolahnya. Tapi ternyata dia punya sisi kelam, bukan ya? Anissa ini dia itu populer, iya. Tapi karena populernya ini dia termasuk orang yang sombong akan kepintarannya, sombong akan prestasinya, sombong akan kecantikannya, sombong akan kesempurnaan dirinya. Maka dari itu dia ini punya banyak punya banyak orang yang tidak suka sama dia karena memang sifatnya yang searogan itu. Dan tetangga-tetangganya ini beberapa juga punya masalah sama dia. Bukan beberapa sih, banyak tetangganya yang punya masalah sama dia. Entah si Anissa ini dituduh sebagai selingkuhan, atau si Anissa ini pernah memergoki tetangganya selingkuh, atau dia itu juga pernah menuduh tetangganya itu cabul. Terus selain sama tetangga-tetangganya itu, dia juga punya masalah sama teman-temannya. Dia itu bukan orang yang benar-benar bisa berteman gitu loh. Teman-temannya itu yang dekat sama dia itu hanya dianggap sebagai dayang-dayangnya. Jadi dia ini kayak benar-benar arogan, benar-benar gadis yang sombong. Bahkan sama orang tuanya pun dia itu kayak nggak punya sopan santun. Dan sampai segini, berapa ya ini? 3/4, 2/3, sampai sini ini aku belum tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatannya, karena memang sebenarnya Anissa ini punya banyak musuh. Jadi masih jadi misteri sebenarnya siapa yang melakukan kejahatan itu, karena hampir semua orang itu bisa dituduh sebagai pelaku. Kayaknya aku bakalan suka sama cerita ini karena ceritanya lumayan misterius. Terus selain kasusnya Anissa, ternyata ada juga kasus di beberapa belasan tahun sebelumnya yang juga terjadi, yaitu kasus penghilangan nyawa dari seorang istri kepada suaminya. Yang ini ada hubungannya sama si polisi yang sedang menyelidiki kasus Anissa. Dan ini aku belum tahu apa hubungan antara kasus Anissa sama kasus penghilangan nyawa belasan tahun yang lalu. Ini masih aku tebak-tebak juga ceritanya kayak apa. Jadi tunggu aja reviewku terakhir, mungkin kalau nggak besok lusa. Hai, pada akhirnya kemarin aku benar-benar menyelesaikan buku ke-9 di bulan ini yang judulnya The Good Neighbor. Ini kalau aku dibilang bagus banget juga enggak, tapi kalau buruk enggak, karena pada akhirnya aku nggak bisa menebak siapa pelaku sebenarnya. Karena aku pikir aku menduganya pelakunya itu adalah mungkin orang tuanya, karena orang tuanya udah gedek banget sama kelakuan Anissa yang dia itu benar-benar nggak hormat sama orang tua. Terus dia itu sering melakukan kesalahan
pada orang-orang di sekitarnya, pada tetangganya, pada teman-temannya, pada budak-budaknya di sekolah. Jadi Anissa ini benar-benar digambarkan sebagai seseorang yang dia itu sering banget melakukan kesalahan ke orang lain. Bukan kesalahan karena dia nggak sengaja, enggak, tapi karena dia itu punya sisi sombong, arogan, dan dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, lebih berprestasi, dan lebih terkenal daripada orang-orang lain. Dan dia juga merasa bahwa dirinya itu pintar. Terus dia juga ternyata adalah pernah jadi selingkuhan dari tetangganya, terus pernah melihat tetangganya selingkuh, terus banyak orang yang punya rasa dendam ke Anissa. Cuman pada akhirnya ternyata pelaku kejahatan penghilangan nyawa Anissa ini lumayan mengagetkan bagiku, karena ternyata pelakunya adalah orang-orang itu. Ya emang pelakunya itu lebih dari satu, dan ternyata sampai Anissa kehilangan nyawa itu, rentetan kejadiannya yang membuat dia sampai kehilangan nyawa itu cukup banyak dan cukup melibatkan banyak orang, dan itu yang membuatku, oh ternyata pelakunya gak bisa aku tetapkan sebagai satu orang itu aja gitu loh, banyak orang yang terlibat dalam kejadian ini. Makanya di judul ditulis sebagai The Good Neighbors, karena memang melibatkan banyak tetangganya. Kayaknya aku udah lumayan spoiler ya. Pokoknya ada tetangga-tetangga yang ingin Anissa itu kehilangan nyawa, tapi sebenarnya kejadian kehilangan nyawanya ini juga bukan karena mereka ada rencana untuk menghilangkan nyawa Anissa, enggak, tapi ya karena ada suatu kejadian gitu loh. Terus ada lagi di sini itu ada kayak subceritanya itu di sini ada kehilangan nyawa dari Anissa ini, yang dia itu dikubur di halaman di satu petak tanah kosong di sekitar rumahnya atau di perumahannya. Terus ada subcerita tentang suatu kejadian sekitar 17 tahun yang lalu, ketika ada seorang istri itu dituduh menghilangkan nyawa si suami, dan ternyata kejadian ini adalah berkaitan dengan polisi yang menginvestigasi kasus Anissa, karena ternyata si istri dan suami ini adalah orang tua dari si polisi yang menginvestigasi kasusnya Anissa. Cuman untuk kaitan cerita antara penghilangan nyawa yang terjadi 17 tahun yang lalu yang berkaitan dengan keluarga si polisi sama hubungannya sama kejadian penghilangan nyawa Anissa ini, aku kurang paham apa yang menghubungkan kejadian itu. Memang ada tokoh-tokoh yang kembali muncul gitu loh di kedua kejadian itu, mulai dari si polisi, terus ternyata temannya Anissa itu adalah adiknya si polisi, terus ada juga satu orang yang dulunya pernah menginvestigasi atau pernah mengurusi kejadian itu. Iya, memang ada hubungannya, karena si Anissa ini berteman dengan adiknya si polisi yang namanya Maya. Cuman untuk kaitannya yang banget itu juga nggak ada gitu loh menurutku. I don't know itu fungsinya untuk apa. Terus juga ada kayak surat-surat kaleng yang mengirimkan potongan koran yang membahas tentang kasus 17 tahun yang lalu itu, dikirimkan ke rumah Anissa sebelum Anissa meninggal. Itu juga kayak aku belum bisa menemukan koneksinya gitu loh, maunya si pelaku ini mengirimkan surat kaleng itu ke rumahnya Anissa itu apa, aku masih bingung, kayak nggak terlalu guna juga sebenarnya. Jadi kalau novel ini aku mau bilang bagus, nggak terlalu, tapi kalau dibilang jelek juga enggak, karena pelakunya cukup tidak terduga sebenarnya. Terus ternyata di sini juga ada satu tokoh yang sebenarnya bukan dibilang tokoh kunci juga sih, tapi dia adalah satu tokoh yang villainnya di cerita ini tapi tidak bisa disebut sebagai tokoh kunci. Menurutku seperti itu. Jadi lumayan untuk kalian yang suka sama novel-novel kriminal thriller seperti ini. Jadi sekian review 2 novel dariku. Yang pertama itu adalah Hisashiburi, yang adalah novel romance. Yang sebenarnya novel romance ini klise sih, tapi karena klise ini mungkin kalian suka karena membacanya jadi gampang. Seperti aku yang
membaca novel Hisashiburi ini karena memang aku butuh refreshing setelah aku membaca novel yang bagiku cukup membingungkan seperti The Memory Police. Cuman kalau secara garis besar ceritanya aku nggak terlalu suka dan nggak terlalu nggak terlalu greget, nggak terlalu mengaduk-aduk emosiku ketika aku membaca novel ini. Cuman lumayan kalau kalian memang butuh sesuatu yang ringan untuk dibaca. Terus kemudian ada The Good Neighbor yang itu ceritanya adalah criminal thriller. Ya sebenarnya yang ini pun aku juga nggak terlalu suka, tapi lumayan buat kalian pecinta novel-novel criminal thriller karena tidak semudah itu untuk ditebak siapa pelakunya. Jadi sekian, terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.